Pada suatu siang yang cerah setelah semua kegiatan perkuliahan selesai, ada seorang mahasiswa yang dikenal dengan nama panggilan Bella. Ia terlihat sedang menyendiri di balkon gedung kampusnya karena sedang menghubungi temannya. Namun, tiba-tiba seorang mahasiswa yang diketahui bernama Cindy datang menghampiri Bella dan langsung menumpuk pundaknya dari belakang dengan cukup keras. "Lu sejak kapan jadi dekat terus main gitu sama Jua?" Kenapa sih, Cin?" Ya belum lama ini. Lu kenapa ngegas gitu, Cin? Emang apa hubungannya sama lu soal siapa aja yang main sama Jua? Ya jelas ada hubungannya lah sama gue. Kalau kayak gini namanya lu ngerebut teman gue. Ngerebut, Cin, asal lo tau ya, gak cuma sama dia doang gue main, mau sama siapapun juga gue masih nerima aja. Oh, terus kenapa tuh juga malah kayak ngejoin gue? Coba kasih tahu gue alasannya apa kalau bukan gara-gara ada hasutan dari lo? Ya Allah, Cin, lo bisa gak jangan nuduh sembarangan? Udahlah Bel, mending jujur lo bawa omongan apa sampai dia ngejauh kayak gitu. Di saat percekcokan antara Bella dan Cindy semakin memanas, datanglah seorang mahasiswi bernama Tiran yang ternyata sedari tadi menyaksikan perdebatan di antara keduanya. "Guys, udah. Dari tadi gue perhatiin lo berdua cekcok gak selesai-selesai, ada apa sih kalian?" Ih, malah pada diem ditanyain. Udah gak bener ini mah. Sekarang lo berdua mending ikut gue ke ruang UPBK. Kalian coba selesaiin deh masalahnya di sana aja. Akhirnya Tiran pun membawa Cindy dan Bella ke ruang UPBK untuk mempertemukannya dengan seorang konselor yang akan membantu mereka berdua dalam menyelesaikan permasalahannya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Ya. Di sini saya membawa dua teman saya ingin meminta bantuan Ibu untuk menyelesaikan masalah mereka. Oke, boleh masuk aja langsung? Masuk. Iya. Duduk. Siapa yang bermasalah? Ini mereka berdua Bu. Oh gitu. Jadi ada apa? Jadi gini Bu, saya anak prodi BK dan ini saya bawa dua teman saya. Saya melihat mereka berdua tadi di balkon itu berantem. Berantem di balkon. Oh, lalu saya berinisiatif untuk mengantarkan ke sini dengan Ibu agar masalah mereka bisa terselesaikan. Oke, bisa Ibu ngerti ya, kayak gitu. Oke deh, kalau kayak gitu. Emang benar kalian berdua berantem di balkon? Ribut sedikit sih Bu. Oke. Kamu siapa namanya? Tiran Ibu. Oke, sekarang Tiran duduk dulu sini Baik, Ibu. sama saya untuk ngebantu ngejelasin sebenarnya ada apa. Dari sisi kamu ya, bisa kamu ceritain nggak sebenarnya kejadiannya gimana di antara mereka berdua ini? Jadi tadi itu saya kan keluar dari kelas ya Ibu. Nah terus saya melihat mereka berdua berantem di balkon dan saya dengar mereka lagi berantemin sambil nyebut-nyebut nama Jua. Saya nggak tahu permasalahan mereka, entah tentang pertemanan atau apa. Saya salah nggak sih Bu bawa mereka ke sini gitu? Karena yang saya tahu kan kalau misalkan berantem harus dibawa ke sini. Oke, enggak, tindakan kamu yang udah kamu lakukan itu udah cukup baik membawa teman-teman kamu yang sedang berselisih paham untuk ke ruangan saya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih ya. Ya baik Bu, kalau misalkan setelah ini saya izin keluar dulu aja. Kalau misalkan Ibu ada butuh apa-apa, nanti saya jadi di depan. Oke, baik, ya udah. Kamu mau nunggu di depan? Silahkan ya, keluar dulu. Bisa diceritain kejadian di balkon itu intinya kenapa? Jadi ceritanya itu saya lagi teleponan kan Bu, terus saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Cindy ini nyamperin saya, langsung kayak marah-marah gitu, bawa-bawa juga. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu ya, saya kaget di situ. Loh, Cindy ada yang mau dibenarkan? Sebenarnya saya lebih ke nggak terima sih Bu, soalnya teman saya tuh diambil sama dia, jadi sering main sama dia, sama Bella. Tapi saya nggak ngerasa kayak gitu, saya nggak ngerasa ngambil teman dia gitu. Di sini saya akan mencoba menengahi perselisihan di antara kalian berdua. Di sini kalian nggak perlu khawatir,
karena jika kalian menceritakan kepada saya, hanya kita bertiga yang tahu permasalahan ini gitu, walaupun nantinya ada kemungkinan kalau ternyata permasalahan ini tuh mengarah ke permasalahan pribadi. Nah, saya sih berharap setelah kita sudah menemukan win-win solution atau solusi kayak gitu, saya berharap hubungan di antara kita semua, khususnya di antara kalian berdua itu membaik ya, memberikan hubungan yang positif, karena kalian kan teman sebaya, bahkan kalian itu kan teman sejurusan ya, Iya. sekelas. Iya. Nah, terutama apalagi teman-teman sekelas gitu, di mana nanti tuh pasti akan ada saling membutuhkan satu sama lainnya kayak gitu. Nah, sekarang saya mau tahu detail dari permasalahannya itu seperti apa sih? Coba diceritain. Oke, jadi waktu itu Bu, si Jua ini kan teman saya, maksudnya dari awal kita masuk kuliah tuh kita selalu bareng-bareng kan. Terus sampai tiba-tiba tuh dia tuh kayak mulai berubah sama saya dan teman-teman saya. Terus yang saya lihat nih sama teman-teman saya tuh Jua ini kayak makin deket gitu sama Bella. Jadi kan saya berpikir kalau misalkan Bella tuh ngehasut Jua kan supaya dia temenan sama Bella terus ngejarin kita-kita gitu Bu. Tapi saya nggak ngerasa ngambil atau ngambil, karena pribadi saya ya saya mau teman sama siapa aja juga ayo gitu loh. Kalian mau main ya ayo, mau belajar juga ayo. Nggak yang udah bersih sama gue aja mainnya, nggak usah sama dia bohong aku, nggak gitu. Jadi ya udah mau main aja, fan aja saya gitu. Oke, saya udah mulai baca ya ini perselisihan itu kan. Mungkin kita akan coba panggil Juanya dulu, nggak apa-apa ya, karena dia adalah orang yang jadi tumpuannya nih, supaya bisa menjelaskan ke Cindy kenapa dia bisa berteman sama Bella, karena di sini juga Bella nggak tahu apa-apa kayak gitu ya. Jadi saya rasa yang lebih berhak untuk memberikan penjelasannya yaitu Jua. Oke, kita panggil ya Juanya ya. Halo Jua. Misi Bu. Ya, ayo duduk sini. Iya, Ibu manggil saya tadi. Iya. Ada apa ya Bu? Jadi gini, saya tuh udah mendengar cerita dari Cindy sama Bella bahwa mereka berdua ini tuh sangat menyayangi kamu ya, Oh, iya? sebagai teman. Iya betul. Tahu saya Bu kalau dia ngomong. Iya, sampai akhirnya di sini ada rasa kecemburuan di dirinya Cindy karena kamu lebih sering mungkin menghabiskan waktu sama Bella. Oh iya. Kayak gitu. Jadi coba bisa dijelasin nggak sih kenapa kamu dulunya katanya temenannya sama Cindy, sekarang pindah seringnya sama Bella, itu kenapa? Coba dijelasin sama temennya. Jadi sebenarnya gini Bu, saya sih nggak ngerasa ya buat ngejauhin Cindy atau gimana, tapi saya emang udah mulai pengen ngejauhin sih. Awal-awal sih saya nggak ngerasa untuk menjauhan dia gitu, sebabnya sudah ada sih Bu menjauhan dia. Apa? Coba sebetulnya dijelasin. Tapi saya mungkin nggak enak nih kalau langsung ngomong depan dia, soalnya saya ada perasaan batin sendiri di dalam diri saya gitu loh Bu. Gak usah khawatir ya, kita di sini kan tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan di antara nih berdua teman kamu, karena dia sayang banget sama kamu gitu loh, nggak mau kehilangan kamu si Cindy ini. Jadi coba dijelasin apa sih yang bikin akhirnya kamu tuh mungkin menjauh, udah mulai menghindar dari dia, padahal dia tuh dulu katanya kamu tuh sering sama dia gitu loh. Saya kurang suka Bu sama pribadinya Cindy. Oke. Khususnya Cindy sih Bu, kan kita ada teman mungkin ada 5 orang ya Bu. Saya emang paling ngejauhin, maaf ya Cindy sebelumnya. Saya emang paling ngejauhin tuh paling ngejauhin Cindy karena saya ngerasa dia terlalu ini Bu, terlalu bosi ya, bosi kayak sering banget minta tolong, tapi keseringan gitu loh Bu. Jadi saya ngira kayak jadi nyuruh saya Bu gitu loh. Kayak misalnya contoh tugas, terus kayak nganter-nganterin gitu loh Bu. Sedangkan waktu saya kan bukan buat dia doang Bu gitu. Untuk sekali dua kali saya oke ya Bu, tapi lama-kelamaan dia kayak wah saya kayak dibudakin Bu sama dia, jadi saya nggak mau. Dan saya ngerasa lingkungan sini itu juga nggak bagus Bu untuk pertemanan saya. Jadi apa yang akhirnya kamu memutuskan pindah berteman sama Bella? Sebenarnya bukan pindah ya Bu ya, karena mungkin saya sebelumnya juga sering ngobrol gitu sama
Bella. Jadi kayak saya lebih nyaman ke Bella Bu dibanding ke Cindy lama-lama. Tapi pernah nggak sih Bella mengucapkan kata yang udah lu berteman sama gue aja, maksudnya yang mempengaruhi kamu? Karena Cindy beranggapan kalau Bella itu mempengaruhi kamu. Oh enggak Bu, itu memang dari diri saya sendiri kok yang pengen Berarti teman sama Bella. perpindahannya, maksudnya perpindahan pertemanan kamu dari Cindy ke Bella itu karena memang kesadaran diri kamu sendiri yang merasa bahwa ketika kamu berlingkup dengan Cindy itu menurut kamu kurang baik untuk diri kamu. Seperti itu ya kira-kira. Iya betul. Oke, apa tanggapannya Cindy? Ada tanggapan nggak setelah apa yang Jua jelasin ke kamu? Sebenarnya saya sih tadi setelah mendengar omongan dari Jua ya Bu, saya tuh sempat kaget, apalagi ya Jua waktu itu kan kayak waktu kita main, masih sering main sama anak-anak yang lain, lu kan dulu tuh yang paling kompor banget ya, kayak lu tuh nggak suka sama Bella tuh kayak gini segala macam, terus sampai tiba-tiba tuh lu kayak yang menghilang dari kita, terus kayak mulai berubah, terus tiba-tiba tuh lu mulai kayak sering main sama Bella. Jadi kayak lu ngerti kan yang gue omongin tuh, kayak misalkan waktu itu kita sedekat itu, terus kayak lu tuh nggak suka itu sama Bella, tiba-tiba lu tuh jadi sering main sama dia. Itu yang bikin gue shock gitu. Gimana Jua responnya? Oke, Ada emang pembelaan nggak? enggak Bu, emang dulu saya sering ngomongin Bella. Emang namanya juga kita kan berteman, ada aja ya omongan-omongan yang gimana-gimana gitu kan. Pembahasan di kita di lingkungan kita juga ada aja gitu kan. Saya dulu sering ngomongin Bella, tapi setelah saya main sama Bella, ternyata Bella tuh lebih better dibanding sama Cindy. Oke, ada better dalam hal apa? Better dalam lingkungan, terus dari segi Bella sendiri gitu, maksudnya dari pribadi Bella sendiri tuh Cindy menurut saya tuh lebih baik Bella gitu. Jadi saya kayak, oh berarti saya harus lebih baik Cindy gitu Bu. Oke. Kan juga berteman kan dari yang bener kan Bu, bukannya Ya, iya betul. makanya Berteman maaf ya bisa Cindy yang gitu. benar. Bukan maksudnya gimana-gimana ya, soalnya emang Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kalau saya simpulkan ini, kamu tuh salah paham sama Bella. Bella tuh di sini posisinya tidak tahu menahu tentang apa yang dirasain sama Jua, kenapa akhirnya bisa berpaling dari kamu ke Bella, kayak gitu. Ya tapi kan ya Bu ya, setahu saya nih namanya orang kan gak mungkin selamanya baik ya Bu ya. Kita kan gak ada yang tahu kan. Kayak misalnya mungkin Jua tuh baru ngelihat dia tuh dari sisi luarnya aja. Kayak waktu pertama kali kita main aja, kayak pasti lo nganggapnya tuh gue kayak baik gitu kan. Karena kita udah main lama, jadi udah kelihatan gak sih busuk-busuknya. Jadi gitu sih, kayak menurut Jua tuh kayak gak semua orang tuh lu bisa langsung nilai kayak dari luarnya aja gitu loh, gitu sih. sebenarnya bukan saya belum lihat busuknya dia dari awal ya Bu, saya emang udah ngeliat Bu dari awal. Mungkin karena saya orang yang gak enakan ya Bu, terus saya bertahan demi pertemanan kita, jadi ya saya tetap main aja sama dia gitu. Oke, berarti pertemanan kamu selama ini hanya sekedar menghargai. Menghargai Bu, dia ada sisi baiknya, tapi kebanyakan buruknya buat saya, jadi saya maaf ya Cindy. Iya, apa-apa. Gue main keren-keren aja sih. Iya sih. Oke, nggak apa-apa. Berarti memang semuanya balik lagi ke komunikasi kita, dimana mungkin ini kan namanya kita berteman ya, ada yang memang memberikan pengaruh baik, ada yang memberikan pengaruh yang buruk kayak gitu. Bagi Jua ini tidak cukup baik untuk standarisasi pertemanannya dia gitu, dan dia merasa semakin kesini kan ya namanya kita sekelas banyak tugas, banyak kegiatan yang dilakukan bareng-bareng. Nah ternyata ketika Jua melakukannya dengan kamu, itu dia merasa lebih berat. Nah makanya dia pindah ke Bella, karena dia berpikir bahwa oh iya kalau sama Bella gue lebih ringan, kita sama-sama kerja, mungkin gitu ya, kayak gitu. Kurang lebih situasinya seperti itu, kayak gitu. Jadi gini sih, buat lo gue mau minta maaf karena yang selama ini kita berteman deket, segala sesuatu dilakuin berdua, malah bareng-bareng sama temen yang lain, terus tau gue ngejauh, ya gue minta maaf banget gitu. Mungkin nextnya gue bakal bisa lebih baik, dan juga mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu aja sih Bu. Udah, oke. Bisa kamu terima nggak kira-kira? Kalian nih sekarang nih setelah udah saling mengeluarkan pendapat, mengeluarkan perasaannya, mungkin yang mengungkapkan apa yang dirasain kayak gitu. Kira-kira nih teman-teman semua di sini
menerima nggak apa yang menjadi keluh kesahnya atau unek-uneknya dari temennya? Kalau saya sih sudah terima. Terima ya. Jadi saya tegaskan di sini bahwa sudah tidak ada lagi kesalahpahaman yang harus dibahas. Setelah kamu ini keluar dari ruangan saya, dari ruangan ini, saya berharap sudah tidak ada lagi permasalahan yang memang harus kalian panjangkan di luar sana. Gitu. Saya berharap hubungan di antara kalian bertiga gitu, lumayan nih 2 circle jadi 1 kan makin besar lagi kayak gitu. Nah, sedikit apa ya, saran ya kayak gitu. Dengan kamu udah cukup banyak koreksi dari teman-temannya juga kayak gitu. Kita sama-sama memperbaiki diri supaya kita nanti ke depannya tidak ada lagi kesalahpahaman yang seperti ini. Karena klasik banget ya menurut saya, karena di era remaja seperti teman-teman ini memilih teman, ada yang emang lagi mencari jati diri, ada yang emang udah tahu tujuannya kemana. Kita tinggal pilih teman yang mana yang kiranya memang cocok untuk menemani kita saat ini seperti yang kita butuhkan gitu. Nah, mudah-mudahan setelah ini kalian bisa lebih saling support, bisa lebih saling memahami, bisa saling lebih mengayomi lagi, saling apa ya, saling bantu, saling berteman lah yang baik-baik kayak gitu. Kalau Cindy ada kurangnya, ya kita coba bantu untuk diingatkan mungkin kesalahannya supaya tidak dilakukan seperti itu lagi kayak gitu. Kamu mungkin pengen disupport sama Cindy bisa belajar mensupport Jua kayak gitu ya. Kita mulailah hubungan yang bisa saling bekerja sama satu sama lainnya supaya tidak ada merugikan pihak manapun kayak gitu. Contohnya kayak Bella sekarang ya, dia mungkin merasa kayak ya aku nggak salah apa-apa kok, ya aku yang dibawa-bawa kayak gitu, padahal dia memang tipe yang welcome aja gitu sama siapapun dia berteman. Nah intinya jangan lupa untuk mengkomunikasikan apa yang memang kalian rasakan. Kalau misalkan memang kira-kira butuh penengah, datanglah ke sini gitu ya, Ibu siap bantu, karena nggak semua kegiatan atau orang-orang yang masuk ke ruangan itu yang bermasalah, oh tidak kayak gitu. Ada yang mau curhat, ada yang mau memang ingin berbagi cerita juga, oke gitu ya. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa yang masuk ke PBK ini adalah orang-orang yang bermasalah, tidak ya. Oke. Setelah ini biar kita lebih afdol ya, aku mau teman-teman sini salaman deh bertiga. Oke, bareng ya. Ya berpelukan bertiga. Pelukan bertiga. Ayo berdiri. Pelukan bertiga. Oke. Dah. Duduk lagi. Ya. Saya mau teman-teman di sini komitmen untuk belajar apa ya? Mencari tahu terlebih dahulu, tidak asal mengambil keputusan, tidak main asal tuduh, ya. Komitmen untuk diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke? Bisa? Oke. Kalau kayak gitu saya rasa udah cukup ya. Iya. Udah clear, udah lega, udah plong. Udah Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Oke. Berkat Ibu jadi terselesaikan. Iya, betul. Mungkin kalau kelamaan dipendam juga makin besar ya, makin menurun. Oke, kalau kayak gitu udah selesai layanan kita hari ini, kegiatan kita udah cukup. Saya pamit undur diri deh Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, pada belajar yang betul-betul lah. Iya Bu. Ya. Oke Bu. Oke. Makasih Ibu. Oke, bye-bye. Terima kasih Bu. Jadi teman-teman, inti dari layanan mediasi ini adalah bertujuan agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak bertikai atau bermusuhan. Dengan kata lain, agar tercapainya hubungan yang positif dan kondusif di antar siswa yang bertikai atau bermusuhan.